Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 209. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 209 berjudul The Pariah. Anime Boruto episode 209 rilis hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 209 pertama kali diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah Kawaki mengingat teror dan fenomena tidak biasa yang terjadi baru saja di dalam Boruto dan dirinya sendiri. Kawaki benar-benar mengalami bagaimana karma itu sendiri adalah bahaya yang lebih besar daripada yang dia alami awalnya diantisipasi. Dengan cara yang terus mengawasi mereka, dia mulai merasa bahwa desa Konohagakure mungkin mengalami situasi yang lebih kritis. Sampai sekarang, semua orang di keluarga Uzumaki memiliki perhatian dan baik padanya. Selain itu, dia telah bergaul dengan teman-temannya yang lain di desa juga. Kawaki menjadi ragu-ragu dan khawatir akan mengekspos mereka ke hal insiden yang lebih berbahaya. Saat dia terus diam tentang masalah ini, dia kebetulan melihat adik perempuan Boruto, yaitu Himawari, bertingkah aneh. Itulah bocoran cerita atau spoiler anime Boruto episode 209 yang diterbitkan di majalah Animedia. Anime Boruto episode 209 tidak mengadaptasi manga Boruto. Cerita di Boruto episode 209 adalah cerita original dari animenya. Ini bisa disebut dengan episode filler ataupun canon. Sekarang kita bahas secara rinci anime Boruto episode 209. Anime Boruto episode 209 berjudul The Pariah. Mungkin banyak dari kalian yang tidak mengetahui apa maksud dari judul ini, karena kata pariah memang terdengar asing bagi telinga kita. Sebenarnya terdapat 4 arti kata pariah di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Bahasa Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina atau kata benda. Arti yang pertama adalah kasta yang terendah, kedua pariah, ketiga sampah masyarakat, dan keempat adalah kasta pariah. Pariah masuk ke dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Jermanik, yang pertama kali dituturkan di Inggris abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Sepertinya judul ini merujuk pada Kawaki, dan cerita akan fokus pada sudut pandang Kawaki. Studio yang menggarap anime Boruto episode 209 adalah Studio Mouse. Berdasarkan spoiler yang diterbitkan oleh majalah Animedia, anime Boruto episode 209 cerita akan berfokus pada Kawaki. Kawaki akan mengingat hal tidak biasa yang terjadi pada dirinya dan Boruto. Itu saja informasi mengenai anime Boruto episode 209 yang bisa admin bagikan kepada kalian. Karena kedepannya anime Boruto akan mengadaptasi manga Boruto chapter 44. Jadi di sini kita bahas cerita lengkap manga Boruto chapter 44. Manga Boruto chapter 44 berjudul Amado. Cover manga Boruto chapter 44 memperlihatkan Boruto yang berubah ke mode Momoshiki Otsutsuki, atau bisa kita sebut dengan Borushiki. Sebelumnya Boruto dan lainnya berhasil mengalahkan Boro dan menyelamatkan Naruto. Sementara di markas Kara, Kashin Koji berniat menghabisi Jigen dan mengatakannya kepada Amado. Ini adalah kesempatan yang bagus karena Jigen sedang memulihkan kekuatannya, sementara Boro dan Korn sedang keluar. Kemudian cerita berlanjut. Naruto terbangun setelah sebelumnya tidak sadarkan diri. Dia berada di rumah sakit Konoha dan menerima perawatan medis. Boruto gembira melihat ayahnya sudah sadar. Boruto mengatakan, akhirnya siuman. Lama sekali, aku akan beritahu Kawaki dan yang lain. Hinata mengatakan kepada Boruto, Boruto ingat, jangan berlari di rumah sakit. Naruto mengatakan, apa aku berhasil? Aku masih hidup? Sementara itu di kamar Kawaki, Katasuke mengatakan, ini bisa menjadi reaksi yang merugikan karena telah memaksakan keterkaitan lanjutan dari tangan palsu yang tidak kompatibel dengan cakra. Ini mungkin karena mesin nano di dalam tubuhmu menolaknya. Untuk saat ini, sistem tubuhmu akan terus menolaknya sedikit demi sedikit. Dan rasa sakit otot kronis Anda mungkin akan bertahan juga. Sambil melihat benda yang dibawa Sumire, Kawaki menanyakan kepada Sumire, "Hei, tunggu dulu, apa itu?" Sumire menjawab, "Jangan khawatir, ini cuma pereda nyeri. Aku pikir paling tidak kita harus meredakan sakitnya." Kawaki mengatakan, "Tapi itu cuma melemahkan indraku kan?" "Tidak, makasih. Jauhkan dariku." Sumire mengatakan, "Oh, maaf."
Kata Suke mengatakan, biasanya itu hanya masalah melakukan perawatan yang sesuai. Tetapi seperti yang kau tahu, cara kerja tubuhmu jauh dari pemahaman kami. Jadi sayangnya tidak ada yang bisa kami lakukan. Kawaki mengatakan, tak masalah, tubuhku dibuat untuk tidak mati dengan mudah, mau apapun itu. Setelah Kawaki mengatakan itu, Boruto tiba-tiba datang dengan membuka pintu dan mengatakan, Kawaki, ayah sudah bangun. Kawaki terkejut dan mengatakan, yang benar. Sementara itu di kamar Naruto, Shikamaru sedang berbicara dengan Naruto. Shikamaru mengatakan, misi penyelamatan yang dilakukan oleh tim 7 Boruto dan Kawaki, mereka semua bertindak sendiri. Naruto menanyakan kepada Shikamaru, Kawaki juga? Shikamaru menjawab, benar. Mereka menghalangiku dan langsung ke wilayah musuh. Terlebih lagi, mereka rupanya mengalahkan salah satu anggota teratas Kara yang menjagamu. Naruto mengatakan, serius? Itu hebat. Shikamaru mengatakan, memang akhirnya berhasil. Tapi kau harusnya tidak boleh memaafkan tindakan gegabah seperti itu. Mereka bisa saja tewas. Sambil tersenyum, Naruto mengatakan, Genin bertindak gegabah, jadi tidak ada yang berubah dari sejak kita masih kecil. Ayolah, ini cuma tradisi Konoha. Shikamaru mengatakan, itu tidak lucu. Si payah Jigen itu bisa memakai karma Kawaki untuk menyusup ke Konoha lain waktu. Kita masih harus mengantisipasi itu. Jangan lupa. Naruto mengatakan, benar, aku juga tahu itu. Sementara itu di markas Kara, Amado sedang bersama dengan Kashin Koji. Amado berganti pakaian dan membawa peralatannya di dalam sebuah wadah. Amado mengatakan kepada Kashin Koji, maaf membuat menunggu lama. Semuanya sudah siap. Kashin Koji mengatakan, cuma itu saja, tidak banyak. Amado mengatakan, aku hanya perlu sebagian dari pecahan sel dan keseluruhan data digital. Pekerjaan itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan mereka. Kashin Koji mengatakan, bagus sekali. Kashin Koji lalu menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Kata Kuchiyose Kashin Koji pun muncul dan membuka mulutnya. Amado hanya diam. Kashin Koji mengatakan kepada Amado, memang milikmu, tapi kalau bisa jangan pakai asap. Amado mengatakan, makasih nasihatnya. Kashin Koji menyuruh Amado untuk tidak merokok selama berada di dalam mulut kata Kuchiyose-nya. Saat Amado naik ke mulut kata Kuchiyose Kashin Koji, Delta datang dan mengatakan, apa yang kalian orang tua lakukan? Kau pikir mau pergi kemana, Amado? Dan tanpa izin dari Jigen. Kashin Koji lalu turun dari kata Kuchiyose-nya dan akan berhadapan dengan Delta. Delta mengatakan, aku tidak akan segan kalau kalian berontak. Kashin Koji mengatakan kepada Amado, akan kuurus dia, Amado. Boleh tidak? Amado mengatakan, sebenarnya tidak perlu. Kashin Koji bingung setelah mendengar perkataan Amado. Amado mengatakan kepada Delta, saatnya untuk tidur, Delta. Setelah Amado mengatakan itu, Delta tiba-tiba tergeletak dan tak sadarkan diri. Sambil melihat Delta yang tergeletak, Kashin Koji dalam hati mengatakan, itu sepertinya kode darurat untuk menidurkan. Aku curiga aku telah diprogram seperti itu. Amado lalu masuk ke mulut kata Kuchiyose Kashin Koji dan merasa jijik dengan lidah dan air liurnya. Amado mengatakan kepada Kashin Koji, baiklah, kapanpun kau siap, lakukan. Kashin Koji mengatakan kepada Amado, begitu sampai, ikuti dindingnya ke kanan. Selamat berburu. Amado mengatakan kepada Kashin Koji, semoga beruntung padamu juga. Kata Kuchiyose Kashin Koji menutup mulutnya dan menghilang. Kashin Koji mengirim kata Kuchiyose-nya ke hutan dekat dengan dinding Konoha bagian luar. Amado lalu keluar dari mulut kata Kuchiyose Kashin Koji. Amado mengambil rokok dan merokok saku jaketnya. Amado mengatakan, aku lupa bawa korek. Masih di markas Kara, Kashin Koji berjalan menuju ruangan Jigen. Sementara itu di rumah sakit Konoha, Sasuke sedang berbicara mengenai Boruto dengan Sarada. Sasuke menanyakan kepada Sarada, Boruto, apa kau yakin? Sarada menjawab, aku berani sumpah. Motif karmanya berbeda dari biasanya. Dan dia menumbuhkan tanduk di kepalanya. Dan juga mata kanannya biagukan. Dia mengalahkan musuh yang tidak bisa kami kalahkan dengan cepat. Dia punya kekuatan yang tidak terduga. Seakan-akan dia bukan Boruto. Seperti Sasuke mengatakan, Otsutsuki, benar? Dia seperti mereka? Sarada menanyakan kepada Sasuke, Otsutsuki, maksudnya Momoshiki dan Kinshiki, apa yang terjadi pada tubuh Boruto? Apa dia tidak apa-apa?
Sakura mengatakan kepada Sarada, "Sudah, Sarada, cukup khawatir pada dirimu saja saat ini. Kau harus istirahat yang cukup, atau kau tidak akan bisa membantu Boruto di saat dibutuhkan." Sasuke mengatakan kepada Sarada, "Sakura benar, kerja bagus, santai saja." Sarada mengatakan, "Baiklah, Papa." Mitsuki mengatakan kepada Sasuke, "Sasuke Sensei, boleh bicara sebentar." Mitsuki berniat berbicara empat mata dengan Sasuke. Mereka pun pergi ke atap rumah sakit untuk berbicara. Setelah sampai di atap rumah sakit bersama Sasuke, Mitsuki mengatakan, "Apa yang terjadi pada Boruto tidak normal. Kami semua melihatnya dengan jelas. Kami cukup dekat dengannya saat itu. Dan anggota Kara yang kami lawan berkata tentang Boruto kalau dia adalah wadahnya, Otsutsuki Momoshiki." Sasuke mengatakan kepada Mitsuki, "Jadi Momoshiki akan masih tetap ada di dalam karma dan mencoba mengambil alih tubuh Boruto, seperti itukah?" Mitsuki mengatakan, "Sepertinya Boruto tidak tahu, setidaknya untuk saat ini." Sasuke mengatakan, "Kau tahu, aku curiga tentang motif Otsutsuki Momoshiki yang memberi Boruto kekuatan seperti itu. Tapi masuk akal jika itu adalah sesuatu yang memungkinkan dia untuk bangkit kembali." Mitsuki mengatakan, "Jadi itu yang dia maksud dengan wadah. Jika dugaanmu benar, jadi Kawaki yang memiliki karma juga berpotensi membangkitkan Otsutsuki yang lain?" Sasuke mengatakan, "Benar, dan logikanya adalah orang yang memberi karma dan mungkin saja Jigen. Tapi di mataku Jigen sendiri yang lebih cocok menjadi wadah untuk makhluk atau Otsutsuki yang lain." Mitsuki terkejut setelah mendengar perkataan Sasuke. Sementara itu, tim 10 yang terdiri dari Shikadai, Inojin, dan Chocho sedang berlatih di area terbuka. Chocho memperbesar tubuhnya dan berguling menyerang Inojin. Namun Inojin menggambar seekor burung dan menaiki burung tersebut, sehingga Inojin selamat dari serangan Chocho. Namun Shikadai dari bawah menggunakan jutsu pengikat bayangan kepada Inojin. Inojin pun terjatuh. Shikadai mengatakan kepada Inojin, "Kau lengah, Inojin. Apa kau lupa ini pertarungan area terbuka?" Inojin mengatakan, "Kalau kau, Shikadai." Kemudian secara mengejutkan, Chocho di belakang Shikadai menyerang Shikadai menggunakan tangan yang berubah menjadi besar. Shikadai berhasil menghindar serangan Chocho dengan melompat. Shikadai mengatakan kepada Chocho, "Aku yakin kau akan terus mengejar Inojin." Chocho mengatakan kepada Shikadai, "Dan aku yakin kau akan berpikir begitu. Jadi aku putuskan untuk mengejarmu." Inojin mengatakan, "Hei, mau istirahat sebentar? Aku lapar." Chocho mengatakan, "Maaf ya, apa kalian mengabaikanku?" Lalu, tanpa sepengetahuan Shikadai, Inojin, dan Chocho, Amado bertepuk tangan dan mengatakan, "Itu hebat, sungguh. Generasi baru dari Ino Shikacho. Aku beruntung hari ini. Oh iya, aku kurang yakin. Tapi, apa salah satu dari kalian punya korek?" Shikadai menanyakan kepada Amado, "Hah? Kamu siapa?" Amado hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Shikadai. Amado lalu melangkah maju. Shikadai mengatakan kepada Amado, "Hei, tahan sebentar. Desa Konoha terletak tepat di luar. Katakan urusanmu, Tuan." Amado mengatakan, "Aku akan diskusi langsung dengan ayahmu, Shikamaru Nara. Aku merasa terhormat jika itu terjadi." Shikadai lalu menggunakan jutsu pengikat bayangan kepada Amado. Amado tidak bisa bergerak. Shikadai mengatakan kepada Amado, "Apa kau dengar? Kubilang hentikan. Kau sangat aneh." Amado hanya diam lalu menggunakan peralatan ninja modern yang ada di dalam lengan jaketnya. Saat diaktifkan, peralatan ninja modern ini memancarkan gelombang yang memperlemah indera Shikadai, Inojin, dan Chocho. Jutsu pengikat bayangan Shikadai pun lepas. Saat Shikadai lengah, Amado berjalan mendekati Shikadai. Amado menancapkan jarum yang ada di sarung tangannya kepada leher Shikadai. Shikadai lalu kehilangan kesadarannya. Setelah Shikadai pingsan, Amado mengatakan, "Diamlah sebentar, jangan khawatir. Ini hanya obat biasa. Tapi selamat tidaknya dirimu hari ini tergantung ayahmu." Amado lalu mengalungkan sebuah benda melingkar kepada leher Shikadai. Itu adalah sebuah bom. Inojin langsung menghubungi ibunya, yaitu Ino, menggunakan jutsu khas klan Yamanaka. Ino sendiri sedang menata bunga di toko bunganya. Ino terkejut setelah mendengar Inojin memanggil namanya. Ino menanyakan kepada Inojin, "Ada apa? Di mana kau?" Inojin mengatakan, "Ibu, Shikadai, dia dalam masalah besar. Bisa hubungkan aku dengan Shikamaru Sensei saat ini?"
Sementara itu, di rumah sakit Konoha, Naruto sudah terlihat sembuh dan mengganti pakaiannya. Naruto berkunjung ke kamar Kawaki. Naruto mengatakan, "Yo, bagaimana keadaannya?" Kata Sasuke terkejut dan mengatakan, "Hokage ke-7?" Boruto mengatakan, "Ayah." Kawaki menanyakan kepada Naruto, "Kau yakin sudah baik-baik saja?" Naruto menjawab, "Ya, aku sudah baikan." Kawaki mengatakan kepada Naruto, "Aku rasa kau sudah pulih total. Kau buat kami cemas." Naruto tertawa dan mengatakan, "Terima kasih, Kawaki. Aku dengar kau sudah berjuang keras agar menyelamatkanku." Kawaki mengatakan, "Aku tidak melakukan apapun. Kau harus berterima kasih kepada Sarada dan Mitsuki." Boruto menanyakan kepada Kawaki, "Hei, kalau aku?" Boruto bertanya kepada Kawaki karena namanya tidak disebut. Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Diamlah, ini rumah sakit." Naruto lalu tertawa. Shikamaru mengatakan, "Maaf karena memotong obrolan konyol ini. Tapi Kawaki, kami akan memberikan penjagaan yang lebih ketat di sekitarmu dari sekarang. Karena kami tidak tahu kapan Jigen muncul lagi. Yang bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan dia cuma Naruto dan Sasuke saja. Jadi kami harap kau tetap berada dalam perlindungan Naruto. Tapi jangkauan pergerakanmu akan lebih dibatasi dari yang sebelumnya. Paham?" Kawaki mengatakan, "Tentu." Boruto dan Sumire merasa sedih dengan Kawaki. Lalu secara mengejutkan, Ino berbicara dengan Shikamaru menggunakan jutsu khas klan Yamanaka. Ino mengatakan, "Shikamaru, bisa kau dengar aku? Ini gawat." Shikamaru menanyakan kepada Ino, "Ino, ada apa?" Ino mengatakan, "Dengar aku baik-baik. Shikadai, dia ditangkap oleh seorang pria yang mengaku kalau dia dari Kara. Sebuah bom dililitkan di lehernya." Shikamaru mengatakan, "Apa?" Ino lanjut mengatakan, "Namanya Amado. Sai dan yang lain di sana juga. Amado ingin bicara denganmu." Shikamaru terkejut dan berkeringat mendengar perkataan Ino. Naruto menanyakan kepada Shikamaru, "Hei Shikamaru, ada apa?" Sementara itu, Moegi yang sedang di tempat Amado berada menggunakan jutsu Doton untuk menghambat pergerakan Amado. Moegi mengatakan, "Aku sudah menangkap dia." Saat terbelenggu dengan jutsu Doton Moegi, Amado menyuruh Moegi untuk melihat benda yang dikalungkan di ranting pohon belakang Amado. Benda itu sama dengan yang dikalungkan pada Shikadai. Amado dengan santainya mengatakan kepada Moegi bahwa, "Lihat baik-baik, Moegi. Kau lihat benda yang tergantung di cabang pohon itu. Benar, itu persis dengan yang kupasang pada Shikadai. Aku akan memancingnya untuk meledak sekarang." Benar, tanpa bergerak sama sekali. Dengan perasaan terkejut, Moegi mengatakan, "Apa?" Amado lalu mengatakan boom, dan bom yang terpasang di ranting pohon itu meledak. Moegi dan Sai yang melihatnya tercengang. Amado mengatakan, "Kau paham sekarang? Tidak ada gunanya menjebakku. Ditambah lagi kalung Shikadai dibuat otomatis kurang lebih 24 jam, dan hanya aku yang bisa matikan. Jadi jangan bunuh aku ya." Moegi merasa kesal setelah mendengar perkataan Amado. Sai lalu menyuruh Moegi untuk melepaskan jutsu Dotonnya. Moegi pun melepaskan jutsu Dotonnya, dan Amado dapat bebas bergerak sekarang. Sai mengatakan kepada Amado, "Kami mendengarkanmu. Jadi bicara." Amado membersihkan jaketnya dari debu dan mengatakan, "Sebelum itu aku ingin minta maaf. Keadaan yang memaksaku untuk mengambil tindakan seperti itu. Maaf ya, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi waktuku berharga." Sai mengatakan kepada Amado, "Maaf, tapi aku tidak terlalu percaya itu." Amado mengatakan, "Tidak masalah. Kukatakan padamu, tidak ada waktu lagi. Panggil Tuan Shikamaru Nara cepat." Kemudian secara mengejutkan, Shikamaru berbicara dengan Amado melalui jutsu khas klan Yamanaka. Shikamaru mengatakan kepada Amado bahwa, "Baik, aku mendengarkanmu, Tuan." Amado sedikit terkejut dan mengatakan, "Kau siapa?" "Oh, jadi ini jutsu dari klan Yamanaka itu ya? Sangat praktis." Dengan perasaan marah, Shikamaru mengatakan kepada Amado, "Kau bilang tidak ada waktu. Jadi langsung intinya saja. Kau punya urusan apa?" Amado menjawab, "Ini adalah masalah yang harusnya dibicarakan pada Tuan Hokage. Tapi aku yakin dia sudah dikalahkan Jigen dan tidak bisa hadir. Dan aku dengar hanya kau yang bermenang saat ini. Itulah kenapa." Shikamaru dalam hati mengatakan,
Dia tahu, jadi itu benar kalau dia adalah anggota dari Kara. Shikamaru lalu mengatakan kepada Ino, Naruto dan Dr. Katasuke sedang di sini denganku. Bisa kau hubungkan pada mereka juga? Shikamaru menyuruh Ino untuk menghubungkan komunikasi Naruto dan Katasuke kepada Amado. Ino mengatakan, kau pikir ini mudah, tapi baiklah. Shikamaru mengatakan kepada Amado ya, biar kau beritahu, Hokage kami sudah kembali beberapa waktu lalu. Dia ada di sampingku. Amado mengatakan, apa? Tunggu dulu, itu artinya seseorang mengalahkan Boro? Siapa? Shikamaru tidak menjawab pertanyaan Amado. Kawaki mengatakan, suara itu Amado. Apa yang dia lakukan di sini? Naruto berbicara kepada Amado melalui jutsu khas klan Yamanaka. Naruto mengatakan kepada Amado bahwa ini Hokage ke-7 Uzumaki Naruto. Bicaralah apa yang kau mau dengan Konoha. Amado mengatakan, Tuan Hokage, sepertinya kau baik-baik saja. Sekarang tidak sia-sia aku datang kemari. Aku akan langsung ke intinya saja. Aku, Amado, ingin membelot ke Konoha. Setelah Amado mengatakan itu, semua yang mendengarnya terkejut. Boruto mengatakan, membelot? Apa maksudnya itu? Amado mengatakan, sebagai gantinya aku akan jadi informanmu. Kara, Jigen, Jubi, dan Otsutsuki. Semuanya akan aku beritahu. Itulah cerita manga Boruto chapter 44. Perlu diketahui bahwa anime Boruto episode 209 tidak mengadaptasi manga Boruto chapter 44. Itu hanya tambahan informasi saja. Karena di episode kedepannya yang belum diketahui, anime Boruto akan mengadaptasi manga Boruto chapter 44. Jadi ada baiknya jika kalian mengetahui ceritanya lebih awal. Oke semua, jadi itu dia cerita anime Boruto episode 209, cerita manga Boruto chapter 44, dan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Dadah.